keutamaan sholat di Masjidil Haram dibandingkan masjid lainnya sebanyak 100.000 kali. Di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, sebanyak 1000 kali, dan Masjid Baitul Maqdis sebanyak Sebelumnya disclaimer dulu, kisah ini saya kutip dari satu buku yang berjudul Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam, karya Dr. Fatih Zakrut yang aslinya berjudul An-Nawazil Al-Kubra Fit Tarikhil Islam. Di sini akan coba saya ceritakan ulang dengan semudah-mudahnya dan semoga kalian bisa memahami. Dan kalaupun belum paham dan ingin membaca sendiri, silahkan membeli bukunya di bookstore terdekat. Dan untuk para netizen yang budiman, kalau mungkin dari kalian ada saran buku lain yang menceritakan kisah ini dengan lebih detail, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari berbagi literasi. Saya akan sangat berterima kasih karena bisa menambah referensi saya. Kedudukan kota Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dalam Islam. Kota Baitul Maqdis yang berada di pertengahan wilayah Palestina ini merupakan kota suci, di mana kesuciannya terpancar dari agama-agama yang diturunkan. Baitul Maqdis yang memiliki luas 144.000 meter persegi ini merupakan tempat peristirahatan para nabi serta rasul sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Islam menambahkan kesucian dan keberkahannya dengan menjadikan tempat untuk Isra Rasulullah dan menjadi tempat berpijak beliau ketika bermi'raj naik ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dan bahkan yang perlu diketahui bahwasanya Masjidil Aqsa yang telah mendapatkan gelar kesuciannya itu merupakan kiblat pertama umat Islam selama kurang lebih 16-17 bulan. Memang ada perbedaan pendapat ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan sholat di 3 masjid. Keutamaan sholat di Masjidil Haram dibandingkan masjid lainnya sebanyak 100.000 kali. Di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, sebanyak 1000 kali, dan Masjid Baitul Maqdis sebanyak 500 kali. Subhanallah. Allah telah melimpahkan keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa karena Dia menggandakan pahala kebaikan di dalamnya dan akan diampuni dosa-dosa. Subhanallah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah di 3 tempat masjid tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Abu Umamah Al-Bahili berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, selalu ada dari umatku yang senantiasa menegakkan perintah Allah, tidak dapat mencelakai mereka orang yang menghinanya dan juga orang yang menyelisihinya, hingga Allah datangkan kepada mereka perkaranya sedangkan mereka tetap dalam kondisi seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Beliau Rasulullah menjawab, Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Dan keadaan tersebut adalah fenomena yang kita ketahui sekarang ini. Nama-nama Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis memiliki banyak nama, yang sebagian besarnya diambil dari kedudukannya yang disucikan, yaitu Al-Quds. Kata Al-Quds berarti kesucian, keberkahan, dan kemuliaan. Dinamakan juga Darussalam, negeri yang damai, atau Madinah Al-Adl, atau kota keadilan. Darussalam adalah nama Arabnya yang kemudian diucapkan bangsa Yahudi menjadi Yerusalem. Di antara nama-namanya yang lain adalah Elia atau Jebus, Jebus atau Jebus, yaitu tempat dialog Allah dengan Nabi Musa. Tempat ini juga tempat yang paling disukai oleh Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Baitul Maqdis ataupun Elia merupakan tempat suci bagi ketiga agama samawi dan kawah peribadatan bagi penduduk timur dan barat,
serta simbol kesatuan ketiga agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam tentunya. Akan tetapi ketamakan bangsa Yahudi untuk menguasai kota tersebut tampak sejak lama dan berulang-ulang. Gerakan Zionisme internasional senantiasa mempropagandakan keyakinan-keyakinan serta kebohongan mengenai hak bangsa Yahudi terhadap wilayah Palestina. Mereka menggunakan berbagai cara dan mengeksploitasi dunia informasi yang mampu menggerakkan opini masyarakat Barat, yang selama ini senantiasa mendukung dan membantu mereka, serta mempropagandakan slogan Zionisme, Palestina adalah tanah yang dijanjikan, atau Palestine is a promised land. Bangsa Kan'an. Seorang peneliti bernama Hasan al-Basha menyebutkan penemuan-penemuan arkeologi memperlihatkan dengan sangat jelas perjalanan bangsa Arab dari suku bangsa Kan'an. Bangsa Arab dari suku Kan'an bermigrasi dari pusat Jazirah Arab bergerak hingga mencapai wilayah tertentu, yaitu di wilayah di dekat sumber air. Kabilah tersebut menghentikan petualangannya dan kemudian membangun sebuah kota. Mereka menamakan kota tersebut menjadi Aurushalim atau Madinah As-Salam. Jadi dapat disimpulkan yang pertama kali menghuni wilayah Palestina zaman dahulu kala adalah bangsa Kan'an dari Jazirah Arab, yaitu sejak tahun 2000 hingga 3500 sebelum Masehi, sehingga pada awalnya Palestina disebut negeri Kan'an. Bangsa Palestina yang ada sekarang ini adalah anak keturunan bangsa Kan'an. Dalam penemuan-penemuan tersebut, kota-kota yang didiami suku bangsa Kan'an adalah kota-kota kuno dengan sejarahnya yang sudah mengakar. Di antara kota-kota ini adalah kota yang bernama Akka, kemudian Asgib, ada juga kota Nablus atau Neapolis yang berarti kota baru. Selanjutnya ada Askelon, kota terpenting yang dibangun bangsa Palestina kuno yang dilengkapi dengan benteng-benteng pertahanan. Bangsa Palestina juga membangun 4 kota besar lainnya seperti Gaza, Jad, Asdod, dan Akrun. Semua kota ini terletak di wilayah pesisir kecuali kota Jad. Dan dari suku Kan'an inilah terbentuk beberapa klan seperti klan Amur, Jebusit, Aram, Phoenician, dan banyak sekali yang lainnya yang berkembang menjadi bangsa yang sangat besar yang kita ketahui sekarang ini. Nama-nama Baitul Maqdis. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa nama pertama yang disematkan kepada Baitul Maqdis adalah Jebusit, yang dinisbatkan kepada Jabus dari suku Kan'an. Dr. Hasan al-Basha menjelaskan Raja Salim Jebusit membangun bangsa ini dengan sangat baik dan serta membangun benteng-benteng. Ia merupakan penguasa pertama yang namanya diabadikan sebagai nama kota bernama Malik As-Salam. Dari pembentukan kata inilah muncul nama Aurushalim. Seorang peneliti juga menyatakan bahwa bangsa Yahudi menyelewengkan pengucapan kata ini menjadi Yerusalem, di mana kaum Zionis internasional berupaya menisbatkannya pada nama-nama dalam bahasa Ibrani yang padahal pada dasarnya merupakan bahasa suku Kan'an dari klan Aram. Baitul Maqdis juga memiliki nama lain seperti yang diceritakan dalam sejarah. Ketika terjadi penaklukan Islam terhadap kota Baitul Maqdis, namanya ketika itu adalah Elia. Nama ini disebutkan dalam sebuah dokumen perjanjian damai yang diberikan Umar bin Khattab kepada penduduk kota tersebut, yang kemudian dikenal dengan Al-Ahdah Al-Umaruwah, yaitu perjanjian Umar. Penaklukan Elia dan penamaan Baitul Maqdis. Jadi kota ini pernah diambil alih oleh bangsa Romawi yang kala itu dipimpin oleh Kaisar Romawi bernama Aelius Hadrian. Aelius berencana untuk menghancurkan kota ini serta masjidnya dan mengusir bangsa Yahudi dari wilayah itu.
dan ingin mendirikan sebuah kuil Lausan Ar-Ruman di bekas reruntuhan tempat ibadah tersebut. Ia menempatkan patung bagi Tuhan palsu ini sebagaimana patung yang terdapat di tempat pemujaan Romawi Kapitol. Kaisar Aelius memutuskan untuk menghapus dan mengubah semua peninggalan kota yang suci ini dan bahkan mengubah namanya. Dan dalam hal ini ia memilih sebuah nama yang baru yang terdiri dari dua kata. Salah satunya diambil dari namanya sendiri yaitu Aelius. Dan yang kedua adalah nama tempat persembahan bangsa Romawi yaitu Kapitol. Sehingga kemudian digabungkan menjadi Aelia Capitolina. Disebutkan bahwa nama Aelia berarti Baitullah atau rumah Allah. Namun setelah penaklukan Islam, nama kota yang diabadikan adalah nama Islam Arab yaitu Baitul Quds atau Al-Quds saja. Bisa juga Al-Ard Al-Muqaddasah atau Al-Ard Al-Mubarakah, tanah suci atau tanah yang diberkahi. Nama-nama ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Wilayah-wilayah Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis terletak di pertengahan wilayah Palestina, di atas bukit dengan ketinggian antara 38 hingga 720 meter dari permukaan laut. Kota Baitul Maqdis berada di tengah-tengah beberapa kota strategis di wilayah tersebut. Baitul Maqdis berjarak 88 km dari Amman, 380 km dari Beirut, dan 290 km dari Damaskus, dan 580 km dari Kairo. Kota ini juga berjarak 52 km dari Laut Tengah atau Mediterranean Sea, 22 km dari Laut Mati, dan 250 km dari Laut Merah. Kota Baitul Maqdis terbagi dalam dua bagian. Satu bagian dalam benteng yaitu perkampungan kuno dengan luas wilayah kurang lebih 1 km persegi. Di dalamnya terdapat beberapa tempat suci bagi ketiga agama. Sedangkan bagian yang kedua atau bagian lain berada di luar benteng. Baitul Maqdis salah satu kota tertua di muka bumi. Kota ini lebih tua dibandingkan Babilonia dan Ninoi. Dan tiada yang lebih tua darinya kecuali Aun dan Auyutu, yang merupakan ibu kota pertama Mesir pada masa klasik, dan Menef atau Memphis yang merupakan ibu kota kedua Mesir yang dibangun pada tahun 3400 sebelum Masehi. Kota Baitul Maqdis mencakup Masjidil Aqsa yang merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hal ini Rasulullah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain. Dalam riwayat tersebut disebutkan Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, manakah masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, yaitu Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lebih lanjut, kemudian mana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lama jarak antar keduanya? Kemudian Rasulullah menjawab, 40 tahun. Masjidil Aqsa lebih dikenal dengan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Kata Al-Aqsa mengandung pengertian Al-Abad yang berarti terjauh. Yang dimaksud dengan jauh di sini adalah jaraknya dengan Masjidil Haram di Mekkah. Masjidil Aqsa. Dalam menafsirkan surat Al-Isra ayat 1, para ulama berpendapat kalau Masjidil Aqsa dengan bangunannya yang terkenal seperti sekarang ini belum ada ketika terjadi Isra Mi'raj. Begitu juga dengan Masjid As-Sakhrah, yang ada hanyalah tempat masjid yang dikelilingi pagar dengan pintu-pintu gerbang yang di dalamnya terdapat halaman yang luas. Inilah yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa. Sebab ketika Islam datang masih belum dibangun. Akan tetapi tempat tersebut selalu dikenal dan disucikan. Ketika Rasulullah di perjalanan pada malam hari, beliau turun di halamannya yang luas ini dan menambatkan buruknya di pintu gerbang masjid, yaitu di pintu gerbang pagar bagian luar. Yang kemudian dinding inilah yang dinamakan dengan Haid al-Buraq atau dalam bahasa Inggris Wall of Buraq, yang di kalangan masyarakat Yahudi disebut
Haid al-Mubakki atau dinding ratapan, karena mereka menganggapnya sebagai salah satu pagar kuil kuno dan satu-satunya peninggalan yang tersisa setelah dihancurkan untuk kedua kalinya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ketika datang ke Baitul Maqdis, beliau berkonsultasi dengan Ka'ab al-Ahbar sebab ia seorang penganut Yahudi yang kemudian masuk Islam. Kepada Ka'ab al-Ahbar, Umar bertanya, "Di manakah aku membangun masjid?" Akan tetapi diriwayatkan pula bahwa Umar bertanya kepadanya, "Di manakah sebaiknya aku mengerjakan sholat menurutmu, wahai Ka'ab?" Kemudian Ka'ab al-Ahbar berkata, "Jika engkau meminta pendapatku, maka sebaiknya engkau mengerjakan sholat di belakang batu besar itu. Dengan demikian maka Al-Quds berada di hadapanmu secara keseluruhan." Umar lalu berkata, "Kamu menyamakannya dengan bangsa Yahudi, akan tetapi aku akan mengerjakan sholat sebagaimana Rasulullah melakukannya." Kemudian Umar menghadap kiblat dan melakukan sholat. Jadi batu besar yang dimaksud oleh Ka'ab adalah batu As-Sakhroh, yang sekarang ini letaknya tepat di bawah kubah As-Sakhroh. Dan nanti akan saya jelaskan pada bagian tersendiri tentang sejarah batu ini. Pembangunan Masjidil Aqsa. Adapun Masjidil Aqsa dengan bentuk bangunannya yang megah seperti sekarang ini dibangun pada masa Bani Umayyah. Permulaan pembangunannya dimulai oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang menjabat sebagai khalifah tahun 65 Hijriah atau 683 Masehi. Kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang menjabat sebagai khalifah tahun 705 Masehi. Dalam pembangunan lanjutan ini Al-Walid bin Abdul Malik menambahkan sejumlah ornamen dalam Masjidil Aqsa. Bangunannya sangat megah dan inovatif. Panjangnya mencapai 80 meter, lebarnya mencapai 55 meter. Ditopang dengan 53 tiang yang terbuat dari marmer dan 49 pagar persegi 4 yang terbuat dari bebatuan dari Al-Quds yang indah. Bangunan ini memiliki 50 pintu dan 7 mihrab. Para pakar sejarah menyebut Masjidil Aqsa adalah semua tempat yang dikelilingi oleh pagar, termasuk di dalamnya beberapa pintu gerbang yang populer ketika Isra Mi'raj, mencakup masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid As-Sakhroh Al-Musyarrafah dan semua halaman yang mengelilingnya. Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan Masjidil Aqsa yang menjadi tempat Mi'raj Rasulullah yang disebutkan dalam beberapa hadis mengenai keutamaan mengunjunginya dan dilipat gandakan pahala sholatnya adalah semua lokasi yang dikelilingi oleh pagar. Ahli kitab pada masa lalu menyebut masjid ini sebagai haikal atau kuil. Penamaan ini lebih identik dengan haikal atau kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Ada pula yang mengatakan dinamakan kuil Sulaiman karena dibangun dalam bentuk yang terbaik. Wallahu a'lam. Masjid As-Sakhroh dan batu besar. Adapun Masjid As-Sakhroh Al-Musyarrafah dan batu besar yang menjadi lokasi dibangunnya masjid tersebut menyimpan sejarah yang sangat menarik. Batu besar ini adalah kiblat para nabi sejak Nabi Musa hingga permulaan periode penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau mengerjakan sholat dengan menghadap kepadanya selama 16-17 bulan. Di atas batu besar ini pula Sayyidina Ibrahim mendirikan tempat ibadah dan persembahan. Inilah tempat di mana Nabi Yakub membangun masjidnya setelah melihat sebuah tiang yang terbuat dari cahaya di atasnya. Dan inilah juga tempat di mana Yusha mendirikan kubah masa atau tenda perkumpulan yang dibangun Nabi Musa pada masa paceklik. Inilah tempat di mana Nabi Daud membangun mihrabnya dan Nabi Sulaiman mendirikan kuilnya yang agung yang dinisbatkan padanya.
Inilah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj dari atasnya ke langit pada malam Isra. Dan para ulama ada yang berpendapat bahwa batu ini adalah batu besar dari surga selain Hajar Aswad. Wallahu a'lam bishawab. Dan sejarah orang pertama yang membangun masjid di atasnya, di atas batu tersebut tadi, pada masa Islam adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 73 Hijriah. Inilah masjid yang populer dengan sebutan Masjid As-Sakhroh yang terkenal dengan kubah emasnya di atas bangunan persegi 8. Yang terkadang kita menduga itu Masjidil Aqsa, meskipun Masjidil Aqsa itu sendiri adalah bangunan lain yang terpisah. Setelah mengemukakan secara panjang lebar tentang sejarah Masjidil Aqsa, maka terbesit sebuah pertanyaan berikut. Mengapa kaum Yahudi pada masa sekarang menghendaki Baitul Maqdis secara khusus dan penuh ambisi? Padahal bumi ini luas dan di kanan kirinya terdapat wilayah yang menyimpan kekayaan melimpah dan harta simpanan yang banyak dan tidak dimiliki tanah di Baitul Maqdis. Bahkan mereka bisa mendapatkan stabilitas dan kenyamanan di dalamnya yang tidak mereka dapat di wilayah yang penuh dengan penduduk dan sering menjadi sumber konflik dan perseteruan. Jawaban dari pertanyaan ini membutuhkan analisa yang sangat cermat dan penuh perhitungan. Pada awal permulaan, bangsa Yahudi ingin memiliki tanah air khusus, dan mereka mendapat tawaran dari berbagai tempat yang beragama di seluruh dunia. Akan tetapi mereka menolak semua tawaran tersebut kecuali wilayah Palestina. Mereka tidak menerima wilayah Irak, Uganda dengan tanahnya yang subur dan sungai Nilnya yang terus mengalir dan menyuburkan daerah sekitarnya. Mereka juga menolak tawaran di wilayah Argentina, kemudian Afrika Timur, Libya ataupun Sinai, serta berbagai tempat lainnya yang ditawarkan para pemimpin negara-negara kolonial di dunia ketika itu. Kita senantiasa dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan, mengapa yang dipilih adalah wilayah Baitul Maqdis? Jawaban atas pertanyaan ini mengharuskan kita menengok kembali sejarah klasik Palestina agar kita mengetahui hubungan keterkaitan antara bangsa Yahudi pada masa klasik dengan tanah suci ini yang mereka anggap sebagai kerajaan dan warisan abadi bagi mereka, sebab mereka adalah putra-putri para nabi. Marilah kita menengok lembaran-lembaran sejarah tersebut bersama-sama hingga kita melihat apakah mereka memang berhak mendiami atau mengklaim wilayah ini sebagai milik mereka, ataukah hanya sekedar klaim dan kepalsuan semata. Menurut kalian, para netizen yang budiman, berhakkah mereka? Silahkan berikan opini kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.